Singa Gurun Bromo. Bagian 2. Pendekar 212 Wiro Sableng garuk kepalanya. Sambil menggeleng, dia berkata, "Gila, bagaimana aku bisa mendapat pengalaman pahit seperti ini? Kalau tidak kau tolong, pasti aku akan jadi mayat di tiang gantungan." "Sudah, jangan mengoceh juga. Mari." Singa Gurun Bromo berkelebat turun dari atas gerobak. Murid Sinto Gendeng bergerak mengikuti. Di satu tempat, Wiro bertanya, "Apa dosamu hingga Adipati, bahkan Raja, ingin menggantungmu? Kita cari tempat yang baik. Nanti kuceritakan semuanya padamu. Aku harus menemui seseorang dulu di Kuto Inggil." "Orang tuamu?" Singa Gurun Bromo menggeleng. "Mereka sudah meninggal." Kalau begitu, pasti kau menemui seorang perempuan." "Kekasihmu?" "Betul." Sambil berlari, Panji Argomanik berpaling. "Bagaimana kau bisa tahu?" "Mudah saja. Jika dalam keadaan berbahaya seorang pemuda masih memerlukan menemui orang lain, pasti yang ditemuinya itu adalah kekasihnya." "Rupanya dalam soal perempuan, otakmu cerdik juga," kata Panji Argomanik pula yang disambut gelak tawa oleh pendekar 212 Wiro Sableng. "Astaga, jangan kau tertawa keras-keras. Sekali terdengar oleh orang-orang itu, bisa berbahaya. Siapa takutkan mereka? Terus terang, aku penasaran hendak menjajal kepandaian mereka. Sialan, mereka menipuku dengan asap kelabu itu. Tahu-tahu kedua tanganku sudah terikat." Dua orang yang muncul kemudian itulah dua tokoh silat istana, Ki Bumi Wirasulo dan Mangku Sanggreng. Mereka selalu berkelahi berpasangan. Mereka berasal dari satu guru. Kepandaian mereka sebetulnya tidak seberapa tinggi. Namun, mereka memiliki kecerdikan luar biasa dan senjata-senjata aneh. Di antaranya benang dewa yang sempat membuatmu tak berdaya itu. Diam-diam Wiro mengagumi ilmu lari yang dimiliki Singa Gurun Bromo. Namun, jika dia mengerahkan seluruh kepandaiannya, pasti Singa Gurun Bromo itu sanggup ditinggalkannya sampai sejauh 100 langkah di belakangnya. Tapi murid Sinto Gendeng tidak ingin membuat pemuda itu kecewa. Lagi pula, selain menyukainya, Wiro juga ingin tahu mengapa dia sampai jadi buronan para penguasa. Lalu, karena dia yang menjadi pimpinan dalam pelarian itu, maka Wiro biarkan sahabat barunya itu berlari di sebelah depan. Jilid 4. Dua pemuda yang baru saling kenal itu lari ke arah barat Kuto Inggil, di mana terletak sebuah kampung kecil bernama Telogosari. "Hatiku tidak enak," kata Panji Argomanik begitu mereka memasuki pinggiran kampung. "Lihat, ada kepulan asap di sebelah sana." Wiro memandang ke arah yang ditunjuk Panji dan mengangguk. "Sepertinya barusan saja ada kebakaran," kata murid Sinto Gendeng pula. Panji Argomanik lari laksana terbang. Wiro mengikuti dari belakang. Mereka masuk ke Telogosari lewat jalan kecil di sebelah selatan. Beberapa buah rumah kayu dalam keadaan gelap gulita mereka lewati. Di ujung jalan, dekat sebuah gubuk kosong, Panji hentikan larinya. Tangannya berpegang pada tiang bambu. Mukanya yang merah karena berlari tampak berubah pucat. "Ya Tuhan," pemuda ini mengucap. Murid Sinto Gendeng tak perlu bertanya. Dia memperhatikan ke arah yang dipandang Panji. Di ujung jalan, sebuah rumah kayu baru saja musnah dimakan api. "Rumah kekasihmu?" Panji tak menjawab. Dia lari sambil berteriak, "Larasati!" Panji Argomanik tegak dengan tubuh gemetar di depan puing-puing rumah yang terbakar. Dia berteriak lagi. Tak ada yang menjawab. Sebuah palang kayu yang dimakan api berderak patah, lalu jatuh. Panji hendak melompat ke dalam rumah yang masih dikobari api itu. Wiro cepat memegang tangannya. "Jangan lakukan. Semua sudah musnah. Aku khawatir Larasati ikut terbakar," kata Panji dan jatuh berlutut. Wiro memandang berkeliling. "Aneh," katanya dalam hati. "Rumah satu ini terbakar, tapi penduduknya yang diam di sekitar sini tak ada satupun yang keluar untuk memberikan pertolongan ataupun sekadar melihat. Ini bukan kebiasaan orang kampung?" Wiro lalu katakan rasa herannya itu pada Panji Argomanik. "Aku yakin ini bukan kebakaran biasa," kata pemuda berambut coklat itu. "Rumah ini sengaja dibakar. Jika penduduk tak ada yang berani keluar untuk menolong, pasti ada yang mereka takutkan." "Siapa menurutmu yang punya pekerjaan biadab ini, Panji?" "Tak dapat dipastikan, tapi pangkal dari segala malapetaka ini hanya disebabkan oleh satu orang."
Siapa? Adipati Lumajang. Dirgo Sampenan? Kalau begitu, kita bisa menyelidiki ke Kadipaten. Panji mengangguk. Aku memang sudah bersumpah untuk mematahkan batang leher Adipati Keparat itu dengan tanganku sendiri. Dia yang membuatku harus kabur dari Kuto Inggil. Juga dia penyebab kematian kedua orang tuaku. Pasti dia juga yang menyuruh bakar rumah ini. Larasati, di mana kau Larasati? Keparat, jangan-jangan dia telah membakar kekasihku bersama rumah ini. Panji Argomanik melompat berdiri. Rahangnya menggembung. Aku harus memastikan dulu, katanya. Lalu dia mengelilingi rumah yang kobaran apinya mulai mengecil. Tiba-tiba terdengar teriakan Panji Argomanik. Wiro cepat mendatangi. Ada apa? Lihat di balik gedek yang masih terbakar itu. Wiro merasakan tengkuknya merinding. Di balik dinding kajang yang hampir musnah, menyembul sepasang kaki yang belum sempat dimakan api. Di atas kaki ada sepotong hangusan kain panjang yang menyatakan si pemilik kaki adalah seorang perempuan. Mereka membakar Larasati, mereka membunuh kekasihku, teriak Panji Argomanik seperti gila. Dia hendak melompat ke dalam puing-puing rumah yang terbakar. Lagi-lagi Wiro mencegahnya dengan memegang tangan pemuda itu erat-erat. Kita bisa mengambil tubuh yang terbakar itu Panji. Tapi tidak perlu dengan menyabung nyawa melompat masuk ke dalam api. Wiro lalu ambil sebatang bambu yang tersandar dekat sumur. Pada ujung bambu ini dikaitkannya seutas kawat yang dibentuk berupa lingkaran. Lalu dengan gala berkawat itu, dia coba menjerat salah satu kaki yang terjulur di bawah dinding kajang. Bukan pekerjaan mudah, apalagi nyala api yang menyengat panas. Dengan tubuh dan pakaian kuyup oleh keringat, Wiro berhasil memasukkan lingkaran kawat ke salah satu kaki di bawah kajang. Lalu dengan tengkuk masih merinding, disaksikan dengan tegang oleh Panji Argomanik, murid Eyang Sinto Gendeng ini mulai menarik kaki itu dengan hati-hati dan perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit, sosok tubuh yang berada di bawah kajang tertarik keluar. Mula-mula kelihatan sepasang betis yang sudah hangus hitam. Lalu, Wiro mengernyit. Panji pejamkan kedua matanya. Bagian tubuh di atas betis sampai ke pinggang, bahkan sampai ke dada, hanya tinggal tulang belulang gosong yang tak dapat dikenali lagi. Demi Tuhan, teruskan Wiro, tarik lagi. Aku ingin memastikan. Aku ingin melihat bagian kepalanya, kata Panji Argomanik dengan suara gemeteran. Dengan hati-hati Wiro kembali menarik gala bambu itu. Bagian dagu sosok yang terbakar mulai kelihatan. Tapi celakanya, saat itu, lingkaran kawat yang dipakai untuk mengait pergelangan kaki putus tak tahan panas. Wiro terduduk. Panji Argomanik mengusap mukanya berulang kali. Wiro lakukan sesuatu. Aku harus melihat wajah orang itu, teriak Panji seperti mau gila. Kalau sebagian tubuhnya sudah gosong, apa kau masih bisa mengenali tengkorak kepalanya yang mungkin sudah jadi debu? Tidak, jangan ucapkan itu, lakukan sesuatu. Demi Tuhan, lakukan sesuatu, atau aku akan melompat ke dalam api itu, teriak Panji Argomanik lagi. Wiro berdiri, perlahan-lahan dijangkaunya galah bambu tadi, lalu berdiri, melangkah, dan mencoba mendekati runtuhan rumah yang masih terbakar. Dengan ujung bambu, dicobanya mendorong dan membalikkan sisa-sisa dinding kajang. Sekali, 2 kali, dan sampai 3 kali tidak berhasil. Wiro maju lagi beberapa langkah. Panasnya api bukan alang kepalang. Wiro coba bertahan dengan segala kekuatan yang ada, dia coba lagi membalikkan dinding kajang itu. Kali ini berhasil. Dinding kajang yang terbakar terbalik ke kiri, membuat nyala api serta debu hitam menggebu ke atas. Di tanah, di antara puing-puing hitam reruntuhan yang terbakar, tampak satu kepala yang sudah hitam dan tak dapat dikenali lagi. Di atas kepala masih tersisa sebagian rambut yang berwarna keputih-putihan. Ya Tuhan, ya Tuhan, nafas Panji Argomanik memburu dan dadanya turun naik. Bukan dia Wiro, bukan Larasati, mayat ini berambut putih. Aku yakin itu mayat Bibi Kanoman yang selama ini memelihara Larasati. Wiro menarik napas lega. Kalau itu mayat orang lain, lalu di mana kekasih sahabat barunya itu? Wiro tak berani mengucapkan hal itu. Kalau penjahat yang melakukan hal ini, pasti Larasati diculik. Mungkin kekasihmu tidak ada di rumah ketika rumah ini dibakar. Berarti dia dalam keadaan selamat.
Tak dapat kupastikan Wiro. Aku harus menyelidikinya. Aku harus mendatangi gedung Adipati Dirgo sampean. Biadab. Wiro memandang berkeliling. Aku yakin ada satu atau dua tetangga di sekitar sini yang mengetahui apa yang telah terjadi. Aku akan gedor dan tanyai mereka. Pendekar 212 mendatangi sebuah rumah terdekat, lalu mengetuk pintu rumah itu dengan keras. Digedor berulang kali, tak ada yang menjawab, apalagi muncul membuka pintu. Sialan, Wiro memaki. Dia tendang pintu itu sampai jebol, lalu pindah ke rumah di sebelahnya. Setelah menggedor berulang kali, akhirnya terdengar langkah kaki di sebelah dalam. Lalu muncul seorang lelaki separuh baya dengan muka pucat ketakutan. Kami tidak punya apa-apa. Kami petani miskin. Tak ada barang berharga yang bisa kuserahkan pada kalian. Sialan, aku bukan perampok. Hardik Wiro seraya menjambak sarung orang itu lalu menariknya keluar. Tapi aku akan mematahkan batang lehermu kalau kau tidak menceritakan apa yang terjadi. Siapa yang membakar rumah itu? Saya, pelakek. Wiro tampar orang itu dengan keras hingga dia terjajar nanar. Saat itu, Panji Argomanik sudah berdiri di samping Wiro. Begitu orang bersarung melihat pemuda ini, kedua matanya menjadi besar. Rupanya dia mengenali siapa adanya pemuda ini. Kau, Panji, kaulah yang mereka cari? Di desa tersiar kabar bahwa kau akan kembali ke Kuto Inggil. Mereka menyangka kau pasti akan datang ke sini. Tapi begitu mereka tidak menemukan kau, mereka terus membakar rumah. Membunuh Ibu Kanoman. Bagaimana dengan Larasati? Tanya Panji memotong. Mereka menculiknya. Mereka membawa lari kekasihmu. Kami penduduk tak berani menolong. Mereka berjumlah sekitar 10 orang. Kau mengenali siapa mereka? Tanya Wiro. Orang yang ditanya menggeleng. Gerombolan rampok Warok Keling? Tanya Panji Argomanik. Tidak bisa saya ketahui Panji. Mereka menutupi wajah dengan kain. Mereka menunggangi kuda. Mereka melarikan diri setelah mendapatkan Larasati. Panji Argomanik mendengarkan keterangan itu dengan kedua tinju terkepal. Kalau tak ada lagi yang hendak ditanyakan, izinkan aku masuk. Di dalam anak istriku setengah mati ketakutan. Wiro menarik tangan Panji Argomanik, mengajaknya meninggalkan tempat itu. Kita harus mencari petunjuk siapa orang-orang yang menculik kekasihmu, Panji. Kalau mereka bertopeng, siapa yang bisa mengenali? Ujar Panji hampir putus asa. Apa silang sengketamu sebenarnya dengan kerajaan dan Adipati Lumajang? Aku dituduh membunuh seorang putra pangeran yang tergila-gila pada Larasati dan ingin mengambilnya jadi istri. Adipati Lumajang yang paling marah atas kejadian itu karena berlangsung di wilayah kekuasaannya. Dia sengaja memburuku karena ingin berbuat pahala pada kerajaan, sekalian menjilat pada sang pangeran dan Sri Baginda. Aku ingat keterangan orang tadi. Katanya rombongan itu datang karena menyangka kau ada di rumah kekasihmu. Berarti mereka adalah suruhan sang pangeran atau petugas-petugas kerajaan. Berarti Sri Baginda sendiri atau Adipati Lumajang yang menyuruh mereka untuk turun tangan. Mungkin begitu. Tetapi mengapa mereka harus menutupi muka dengan kain segala? Berarti mereka takut wajah masing-masing dikenal penduduk Telogosari, menjawab Panji. Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya. Matanya kemudian tertumpu pada sebuah benda yang tergeletak di tanah. Dia melangkah mendekati dan memungutnya, lalu memperlihatkannya pada Panji Argomanik. Benda itu ternyata adalah sebuah ladam kuda. Mungkin ini bisa dijadikan bahan pengusutan, kata Wiro. Panji tidak memberikan jawaban. Pemuda ini berkata, aku akan menyelidiki ke gedung Kadipaten lebih dulu. Jika berangkat sekarang, menjelang pagi aku bisa sampai ke sana. Aku ikut bersamamu, kata Wiro pula. Jilid 5. Karena mampu berlari cepat, menjelang dini hari Singa Gurun Bromo dan Pendekar 212 Wiro Sableng sudah memasuki Kadipaten. Panji Argomanik langsung menuju gedung Kadipaten yang terletak di depan sebuah alun-alun. Mereka sengaja datang dari bagian belakang gedung agar tidak melewati lapangan terbuka di mana mereka akan mudah terlihat oleh para pengawal. Setelah memanjat halaman belakang, kedua pemuda ini menyelinap di balik jambangan-jambangan besar, lalu menyusup ke halaman samping yang gelap. Saat itu, di dalam gedung ada cahaya terang lampu, tanda penghuninya ada yang belum tidur.
Begitu Wiro dan Panji bergerak ke dekat jendela, di dalam gedung terdengar suara orang bercakap-cakap, lalu langkah-langkah kaki menuju ruang depan. Pintu depan terbuka. Adipati Dirgo Sampean muncul diiringi oleh 5 orang lelaki. Kelima orang ini membungkuk hormat sebelum turun dari tangga gedung Kadipaten. Mereka berjalan menemui 5 orang lainnya yang rupanya tidak ikut masuk dan sengaja menunggu di halaman depan. Tak lama kemudian, ke-10 orang itu tampak meninggalkan Kadipaten dan lenyap ditelan kegelapan malam. Hatiku berdetak, jangan-jangan rombongan 10 orang itu yang membakar rumah dan menculik Larasati. Kata Panji Argomanik pada Wiro. Dugaanmu mungkin betul, di sebelah sana ada kandang kuda. Kita bisa mengambil 2 kuda tunggangan dan mengejar rombongan tadi. Aku setuju, kita harus bergerak cepat, kata Panji pula. Baru saja kedua pendekar ini hendak meninggalkan halaman samping itu, tiba-tiba di halaman depan terlihat 6 orang memasuki pintu gerbang Kadipaten. Seorang penjaga mendatangi. Begitu mengenali siapa yang datang, dengan cepat penjaga ini masuk ke dalam gedung. Tak lama kemudian, penjaga tadi muncul kembali dan mempersilakan masuk 4 dari 6 orang yang datang. Keempat orang yang masuk ini bukan lain adalah Ki Bumi Wirasulo, Mangku Sanggreng, lalu Kunto Areng dan Jalak Toga. Melihat kemunculan orang-orang ini yang datang tanpa kuda dan pakaian serta tubuh basah oleh keringat, lalu muka dan rambut kusut Masai, Adipati Dirgo Sampean yang baru saja hendak masuk ke dalam kamar tidurnya jadi terheran-heran. Sesuatu pasti telah terjadi dengan orang-orang ini, pikirnya. Maka tanpa mempersilakan keempat orang itu duduk, dia langsung saja bertanya seraya menyapu wajah keempat orang itu dengan pandangan tajam. Ada apa? Waktu hendak menuju kemari, di tengah jalan kami berpapasan dengan serombongan orang. Apakah mereka barusan datang dari sini? Yang membuka mulut adalah Ki Bumi Wirasulo. Rahang sang adipati tampak menggembung. Ki Bumi, kau seperti orang yang tidak tahu pradatan saja. Aku mengajukan pertanyaan, kau bukannya menjawab, malah balik bertanya. Kalian datang kemari untuk melapor atau menanyaiku? Harap maafkan saya, Adipati, jawab Ki Bumi Wirasulo dengan wajah merah. Bukan maksud kami berlaku kurang ajar. Tapi kami melihat orang-orang itu rata-rata berwajah garang dan kami tidak mengenali mereka. Kami khawatir, siapa adanya orang-orang itu bukan urusan kalian. Ki Bumi, kau mewakili kawan-kawanmu. Katakan saja apa yang telah terjadi. Aku mencium bau tak enak saat ini, kata Adipati Dirgo Sampean dengan suara keras. Ki Bumi Wirasulo jadi panas hatinya. Dia berpaling pada Mangku Sanggreng dan berkata, kau saja yang menerangkan apa yang telah terjadi. Mangku Sanggreng batuk-batuk dulu beberapa kali. Baru membuka mulut. Kami mengalami nasib apes Adipati. Sebenarnya kami telah berhasil meringkus singa gurun Bromo di Kuto Inggil. Pemuda itu kami sergap di warung nasi Mbok Sinem. Dalam perjalanan kemari, kami melihat ada nyala api yang mencurigakan dalam hutan belantara. Kami coba menyelidik karena bukan mustahil gerombolan warok keling yang berkemah di tempat itu. Mangku Sanggreng kemudian menuturkan apa yang terjadi selanjutnya. Tampang Adipati Lumajang itu tampak kelam membesi begitu mendengar seluruh keterangan yang disampaikan Mangku Sanggreng. Sesaat sang Adipati tertegak tak bergerak, hanya sepasang matanya saja yang memandang melotot dan beringas pada keempat orang itu. Perlahan-perlahan, kelihatan dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Ceka, 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 bukan main, kata Dirgo Sampean pula. 2 orang tokoh silat istana berkepandaian tinggi. 2 orang perwira tinggi kerajaan. Ditambah 8 orang prajurit. Gila, tolol dan menggelikan. Kalian sampai bisa ditipu orang seperti itu. Aku tidak mau melaporkan kejadian ini pada Sri Baginda. Kalian harus tanggung jawab sendiri dan berangkat sekarang juga ke kota raja. Keempat orang itu terdiam. Kalau begitu perintah Adipati, kami akan mematuhinya. Tapi harap jangan bicara terlalu keras, berkata Mangku Sanggreng. Apa maksudmu? Tanya Dirgo Sampean dengan mata kembali membeliak. Kami bekerja di bawah perintah Sri Baginda. Tidak layak Adipati mengeluarkan kata-kata kasar begitu rupa. Terhadap 2 orang perwira ini silakan saja. Menggebuk mereka pun kami tidak mau tahu karena memang bekerja untuk kerajaan dan berada di bawah pimpinan Adipati.
Adipati Dirgo sampean menyeringai. Jika kalian berdua berkata begitu, silakan angkat kaki dari gedung ini saat ini juga. Lalu Adipati Lumajang itu bergegas ke pintu. Pintu depan dibukanya lebar-lebar dan dia memberi isyarat dengan goyangan kepala pada Ki Bumi Wirasulo dan Mangku Sanggreng agar segera keluar. Sebelum keluar, kedua tokoh silat istana itu masih sempat melihat Jalak Toga dan Kunto Areng melontarkan seringai sinis ke arah mereka. Adipati Dirgo sampean membantingkan pintu, lalu berpaling pada dua perwira tinggi yang tegak tak bergerak dengan wajah kuncup. Kalian berdua tidak usah takut. Aku tidak marah pada kalian. Aku hanya melepaskan kebencianku pada dua orang tadi. Mendengar ucapan Adipati itu, Kunto Areng dan Jalak Toga menjadi lega dan berdarah kembali wajah masing-masing. Mereka sedikit bekerja tapi hidup enak. Mendapat kesenangan dari istana. Kita yang telah mengabdi pada kerajaan sekian puluh tahun malah tidak diperhatikan. Kaum penjilat seperti mereka, sekali-sekali memang harus diberi pelajaran. Ah, rupanya bukan kami saja yang punya pendapat begitu. Syukur kalau Adipati mengetahui hal itu, kata Jalak Toga. Kalian boleh bermalam di sini. Besok ada tugas untuk kalian. Terima kasih, Adipati masih mempercayai kami, kata Kunto Areng seraya membungkuk. Kita orang-orang satu kelompok harus saling menghormat dan bekerja sama, kata Adipati pula sambil menepuk bahu perwira tinggi itu. Di halaman samping, begitu melihat Ki Bumi Wirasulo dan Mangku Sanggreng meninggalkan halaman kadipaten, pendekar 212 segera hendak bergerak. Itu mereka, kurasa ini saat yang baik untuk menjajal kembali kehebatan keduanya. Baik bagimu, tidak bagiku sobat, kata Panji seraya menarik celana sang pendekar. Apa yang hendak kau lakukan bisa merusak rencanaku untuk mengusut di mana Larasati saat ini berada dan siapa yang telah menculiknya. Ingat ladam kuda yang kita temui itu, ujar Wiro. Tunggu saja sampai pagi. Kau hanya tinggal menunjukkan padaku di mana orang biasa mengupah memperbaiki atau memasang ladam kudanya. Cuma ada satu di Kuto Inggil. Bengkel kuda Karjolugu, jawab Panji. Bagus kalau cuma satu. Berarti kita tidak perlu menghabiskan waktu menyelidik kemana-mana. Kedua orang itu menunggu sampai seorang pengawal yang melakukan penjagaan keliling lenyap di ujung gedung. Lalu cepat-cepat mereka menuju halaman belakang, memanjat tembok dan lenyap ditelan kegelapan malam dan udara dingin menjelang pagi itu. Jilid 6. Di bengkel kuda milik Karjolugu, para pemilik kuda dapat membeli segala keperluan yang berhubungan dengan kuda. Misalnya kain keras penutup mata kuda, tali kekang, pelana, dan juga ladam. Di samping itu, Karjolugu juga mengerjakan perbaikan ladam atau tapal besi, perbaikan pelana maupun injakan kaki. Pagi itu, Wiro dan Panji sampai di sana. Karjolugu sudah tampak sibuk di bengkelnya. Karjolugu seorang lelaki berambut putih berusia hampir 60 tahun. Walaupun berusia lanjut, tapi otot-otot badannya masih tampak kukuh. Seperti namanya, orang ini memang bersifat lugu dan murah senyum. Karjolugu menyambut salam yang diucapkan Panji. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang datang, berubahlah paras orang tua ini. Pak Lugu, kata Panji, begitu orang biasa memanggil Karjolugu. Kau kelihatan seperti terkejut melihatku. Apakah wajahku sudah berubah jadi setan? Anak muda, apa kau tak tahu dirimu dalam bahaya berani datang ke sini? Rupanya kau sudah mendengar apa yang terjadi siang kemarin di warung Bosinem, kata Panji pula dengan tersenyum. Tentu saja, berita itu tersiar cepat. Kau dikabarkan sudah diringkus dan dibawa ke kota raja. Bagaimana tahu-tahu kau bisa muncul di sini? Kau tak usah merisaukan hal itu, Pak Lugu. Aku baik-baik dan sehat-sehat saja. Siapa anak muda ini? Tanya Karjolugu pada Panji Argomanik. Sahabatku, jawab Panji. Panji, sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Kalau ada mata-mata yang melihat dan melaporkan kau muncul serta berbincang-bincang denganku, aku bisa celaka. Ada hal penting yang hendak kami tanyakan padamu, Pak Lugu. Kata Wiro pula. Pemilik bengkel kuda itu tampak serba salah. Pak Lugu, kata Panji. Semasa hidupnya, kau bersahabat baik dengan ayahku. Sekarang kami butuh bantuanmu. Apa kau melupakan begitu saja persahabatan dengan ayahku?
Tentu saja bukan begitu. Tapi kau adalah orang buronan. Jika ada yang... Sudahlah, ikuti aku. Kita bicara di dalam saja. Orang tua itu menunjuk ke arah pintu. Panji dan Wiro segera masuk ke dalam ruangan di balik pintu itu. Karjo Lugu memandang dulu ke arah jalan, lalu pada beberapa bangunan di sekitarnya. Bila dirasakannya aman, maka orang tua ini segera masuk ke dalam rumahnya. Sampai di dalam, dia bertanya pada kedua pemuda itu. Hal penting apa yang hendak kalian tanyakan? Wiro yang menjawab, tadi malam rumah Larasati, kekasih sahabatku ini, dibakar orang. Seorang perempuan bernama Bibi Kanoman ditemui sudah jadi mayat terbakar hangus. Ya Tuhan, belum ku dengar berita itu, seru Karjo Lugu. Larasati lenyap diculik orang. Gusti Allah, mengucap Karjo Lugu. Wiro meneruskan, kami tidak tahu siapa manusia-manusia biadab yang melakukan perbuatan laknat itu. Namun, kami menemukan benda ini di dekat rumah yang terbakar. Wiro keluarkan ladam kuda yang ditemuinya dan diperlihatkannya pada Karjo Lugu. Apa hubungan ladam ini dengan hal penting yang hendak kalian tanyakan itu? Yang menjawab kini adalah Panji Argomanik. Kami yakin ladam kuda ini adalah ladam salah seekor kuda tunggangan orang-orang yang membakar rumah dan menculik Larasati. Malam tadi, atau pagi-pagi sebelum kami datang, apakah ada seseorang yang datang membawa kudanya yang salah satu kakinya tidak berladam, lalu minta dipasangkan ladam baru? Paras Karjo Lugu jadi berubah. Wiro dan Panji maklum sudah. Keduanya menunggu. Pagi buta tadi, kata Karjo Lugu, ada orang menggedor bengkelku. Ketika ku buka, orang ini ternyata datang bersama dua orang temannya. Tampang-tampang tak dapat ku kenal karena tertutup kain menyerupai topeng. Salah seorang dari mereka minta agar aku memasangkan ladam baru pada kaki kudanya sebelah kiri belakang. Aku bilang besok saja kalau bengkel sudah buka. Tapi orang-orang itu mengancam akan menggorok leherku kalau aku tidak melakukannya malam itu juga. Masih dalam keadaan mengantuk, aku terpaksa memenuhi permintaan mereka. Orang yang punya kuda membayar cukup tinggi. Tapi sebelum dia pergi, dia berpesan. Berpesan? Pesan apa? Tanya Panji. Agar aku tidak mengatakan pada siapapun kedatangan mereka ke bengkelku. Wiro bergumam sambil garuk-garuk kepala. Kalau begitu, mereka merasa khawatir kau mengenali salah satu dari mereka. Walau mereka menutupi wajah masing-masing dengan kain. Coba kau ingat-ingat, Pak Lugu. Mungkin ada benda atau tanda-tanda pada ketiga orang itu, di tubuh mereka, atau pada kuda-kuda mereka. Tanda-tanda yang bisa memberi petunjuk siapa mereka sebenarnya. Karjo Lugu mengusap dagunya yang ditumbuhi janggut-janggut pendek berwarna putih. Rasa-rasanya memang ada. Waktu itu aku tidak memperhatikan. Tapi setelah kau mengatakannya, aku teringat sesuatu. Salah seorang dari ketiga yang datang itu mengenakan baju berlengan sangat pendek. Di tangannya sebelah atas, dekat bahu, ada sebuah raja. Raja itu bergambar seekor kelelawar yang tengah mengembangkan sayapnya. Itu raja tanda komplotan rampok Warok Keling, kata Panji hampir berteriak. Terima kasih, Pak Lugu. Keteranganmu sangat berharga. Pemuda bergelar Singa Gurun Bromo itu menarik lengan Wiro, cepat-cepat mengajaknya meninggalkan tempat itu. Aku tahu sarang penjahat keparat itu. Kita menuju ke sana sekarang juga. Larasati pasti berada di tangan mereka. Mendatangi sarang penjahat siang-siang begini, apa tidak terlalu berbahaya, Panji? Aku sudah siap mati untuk menyelamatkan Larasati, jawab Panji Argomanik alias Singa Gurun Bromo pula. Kalau kau takut, kau boleh saja tidak ikut dan kita berpisah sampai di sini. Wiro menyeringai, aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku punya firasat ada satu rahasia di balik semua kejadian ini. Dan aku ingin menyingkap rahasia ini. Hanya beberapa saat setelah kedua pemuda itu meninggalkan bengkel Karjo Lugu, 3 orang penunggang kuda tiba-tiba muncul. Si orang tua terkejut ketika memperhatikan. Ternyata mereka adalah 3 orang yang tadi malam mendatangi untuk dipasangkan ladam baru. Wajah mereka masih ditutupi secarik kain. Karjo Lugu mendadak merasa tidak enak. Namun, dengan ramah, orang tua ini menegur. Ah, kalian rupanya. Apalagi yang bisa kubantu? Lelaki yang lengan sebelah atasnya memiliki raja turun dari kudanya.
Malam tadi kami lupa membayar harga ladam dan ongkos pemasangannya. Kebetulan kami lewat lagi di sini. Saat ini kami hendak membayarnya. Wah, kalian orang baik-baik rupanya. Tidak dibayar pun tidak jadi apa, asal kita bisa jadi langganan. Kata Karjo Lugu pula. Lelaki yang lengannya dirajah bergambar kelelawar tersenyum. Dia menggerakkan tangan kirinya ke arah pinggang seperti layaknya orang hendak mengambil uang. Tetapi ketika tangan itu keluar lagi dari balik pakaian, yang kelihatan bukan kantong uang, tetapi sebilah pisau berkilat yang panjang matanya hampir 2 jengkal. Sebelum Karjo Lugu menyadari apa yang akan dilakukan orang itu, tiba-tiba pisau sudah menghujam dalam ke perutnya. Karjo Lugu menjerit, tapi lehernya cepat dicekik hingga suara teriakannya menjadi tertahan dan lenyap. Tua bangka keparat, kau tidak menepati pesanku. Kau pasti telah memberitahu sesuatu tentang kami pada kedua orang pemuda itu. Benar, hahaha. Karjo Lugu tidak bisa menjawab karena lehernya masih dicekik, sementara perutnya yang bersimbah darah terasa sakit bukan kepalang. Lelaki beraja itu lemparkan tubuh Karjo Lugu ke atas meja tempat penempaan besi. Orang tua itu mengeluh tinggi. Dia berusaha menarik napas panjang, tapi napasnya justru putus.